Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kita berjumpa lagi dengan ibu. Ibu mengampu mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS. Baiklah, pertemuan kemarin kita sudah membahas materi-materi apa saja yang akan kita bahas di 1 tahun ke depan. Kita mulai di bab pertama. Bab pertama ekonomi, kita akan belajar mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, dengan belajar konsep ilmu ekonomi, kita bisa tujuannya, kita bisa memahami pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi masalah ekonomi, memahami konsep pilihan dan skala prioritas, dan memahami kebutuhan serta alat pemuas kebutuhan. Memahami konsep biaya peluang. Baik, ekonomi, pengertian ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos itu adalah rumah tangga, nomos adalah aturan, sehingga ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen. Nah, beberapa konsep atau masalah dalam ekonomi adalah: 1. Ada masalah kelangkaan, masalah pilihan, dan masalah biaya peluang. Untuk kelangkaan itu adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Pilihan dan biaya peluang, karena banyaknya kebutuhan manusia, maka harus ada namanya pilihan. Peluangnya apa? Maka harus ada skala prioritas. Konsep atau ilmu ekonomi menurut para ahli menulang, ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran di sini adalah keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik yang berupa barang maupun jasa. Menurut Amwal, ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu atau studi yang menjelaskan tentang bagaimana menentukan keputusan yang efektif dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan individu. Kedua para ahli ini sama-sama merupakan menjelaskan menentukan untuk mencapai kemakmuran, yaitu memenuhi kebutuhan. Sehingga ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Tokoh pertama kali yang menulis tentang ekonomi adalah Aristoteles, berasal dari Yunani. Namun ilmu ekonomi baru kita kenal setelah terbitnya buku The Words of Nations tahun 1776 oleh Adam Smith, sehingga Adam Smith ini dijuluki sebagai bapak ekonomi. Masalah-masalah ekonomi. Dalam proses produksi dibutuhkan berbagai sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian. Sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah sumber daya yang tersedia di alam semesta, baik secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk kebutuhan hidup. Misalnya, di sini adalah tanah, air, sinar matahari, dan barang tambang lainnya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia, suatu negara dapat berkembang pesat tidak cukup didukung oleh memiliki kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kekayaan alam di suatu negara sangat berpengaruh. Ini adalah sumber daya manusia.
Nah, di sini sumber daya manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Apa sih tenaga kerja terdidik? Yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian karena dia sekolah, contohnya dia seorang dokter, dia seorang insinyur, dia seorang arsitek, di mana mereka mendapatkan keahlian karena dia sekolah. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Misalnya, dia kursus praktik di balai latihan kerja, atau dengan memperhatikan, mengikuti kerja yang setiap hari dia lakukan, contohnya bengkel, makanya dia ahli. Terus tenaga kerja tidak terdidik di sini adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya adalah kuli panggul. Nah, selanjutnya, permasalahan pilihan dan skala prioritas. Sebelumnya kita akan bedakan apa perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan adalah hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh kepada derajat kemanusiaan. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedudukan sosial, dan tujuan. Macam-macam kebutuhan. Macam kebutuhan dibedakan menjadi, berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan karakteristiknya adalah jasmani atau fisik, rohani atau jiwa. Berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Terus berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2, individu dan kelompok. Alat pemuas kebutuhan dikelompokkan menjadi, ya, di sini tentunya alat pemuas kebutuhan adalah barang. Menurut sifatnya, menurut cara penggunaannya, menurut cara pengerjaannya, menurut wujudnya, dan menurut fungsinya. Kita akan lihat satu persatu. Menurut sifatnya adalah dibagi menjadi 3, barang ekonomi dan barang bebas. Menurut cara penggunaannya dibagi menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Menurut cara pengerjaannya dibagi menjadi bahan baku atau barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Berdasarkan wujudnya adalah barang konkret dan abstrak. Menurut fungsinya adalah barang konsumsi dan barang produksi. Selanjutnya, biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya kesempatan, merupakan biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan yang lain. Biaya kesempatan atau biaya peluang dapat diartikan juga sebagai kesempatan yang hilang karena seseorang telah memilih alternatif lain. Itu adalah biaya peluang. Nah, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan contoh biaya peluang di sini. Contoh biaya peluang. Khaidira, seorang tenaga kerja berpeluang menjadi akuntan pendidik dengan gaji 2.600.000 per bulan. Terus menjadi karyawan bank dan gaji 2.700.000 per bulan, dan berpeluang juga menjadi karyawan BUMN dengan gaji 2.900.000 per bulan. Apabila Khaidira memilih karyawan BUMN, maka biaya peluang yang dikorbankan Khaidira adalah 2.700.000.